Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmaini Channel. Kali ini saya akan membagikan materi yang sangat bagus sekali, luar biasa sekali, masih dari ceramahnya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, dan ini juga berhubungan dengan parenting, dengan materi saya sebelumnya, dan berhubungan dengan orang tua juga, lingkungan, dan ini banyak banget manfaatnya. Oke, ini juga udah saya pernah bahas berdasarkan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, yaitu cara mengatasi rasa galau, kegelisahan, kesedihan gitu. Kalau sekarang lebih kepada umum, kalau dari Dr. Aisyah Dahlan ini perpaduan ilmu medis dan ilmu agama ya. Beliau juga menyelipkan ayat-ayat Al-Quran, hadis gitu. Jadi kalau pada penjelasan saya nanti tidak terlalu menyebutkan banyak-banyak surat Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau mau jelasnya dan medisnya, hukum-hukum medisnya seperti apa, kalau mau jelasnya langsung melesat ke channelnya Dr. Aisyah Dahlan ya. Itu nama channel YouTube-nya, disambung hurufnya dan huruf kecil. Oke, sekarang yang mau saya bahas yang lebih spesifik lagi adalah bagaimana cara memutus mata rantai kepanikan dan overthinking, galau, kegelisahan, dan bagaimana cara membuat suasana hati menjadi tenang, tentram, dan damai. Ini cara mengatasi kepanikan overthinking ini dan membuat suasana hati menjadi tenang, damai, dan tentram ini banyak orang menginginkannya, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua maupun udah manula. Oke, kita masuk aja ya. Apa sih overthinking itu? Menurut istilahnya kesehatan yang dibagikan oleh Dr. Aisyah Dahlan adalah overthinking itu istilah untuk orang yang terlalu banyak berpikir. Jadi ada namanya thinker, ada yang namanya overthinker. Jadi kalau orang berpikir aja nih, misalnya dia telat bangun, ya udah telat ya mandi, pergi sekolah gitu. Kalau orang overthinking, dia bakalan berpikir macam-macam, di otaknya tuh banyak tanda-tanya sembraut gitu. Jadi kalau seandainya dia telat sekolah, telat bangun, dia akan berpikir nanti saya sampai jam berapa, bakal telat, bakalan dimarahin guru, PR saya segala macam, pokoknya gitu deh. Jadi overthinking itu adalah istilah untuk orang yang terlalu banyak berpikir yang terlalu itu tidak bagus. Jadi apa sih tanda-tandanya orang overthinking itu? Yang pertama adalah mereka itu tidak fokus pada solusi. Yang kedua adalah merenungkan hal yang sama berulang kali. Yang ketiga, rasa cemas dan susah tidur nyenyak. Yang keempat adalah seringkali kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi kalau orang udah fokusnya udah terganggu, tadi tidak fokus pada solusi, terus yang dipikirkannya adalah hal yang sama berulang kali, akibatnya dia cemas dan susah tidur, sudah pasti dia akan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah cirinya sering menyalahkan diri sendiri pada saat salah ambil keputusan. Selanjutnya adalah muncul rasa takut, panik, gelisah berlebihan, atau panic attack, serangan panik mendadak. Dan ini juga kalau yang ekstrim ini sangat berbahaya. Jadi pada saat ini ada keluarga, ada saudara, ada teman yang dia overthinker gitulah, terus dia ini pada saat itu dia ada masalah, terus dia muncul rasa takut, panik, gelisah yang berlebihan atau panic attack menyerang dia, sangat panik sekali. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, kalau dia lagi berdiri, disuruh dia duduk, atau kalau dia lagi duduk, suruh dia tidur. Kemudian suruh ngambil nafas. Selanjutnya adalah istighfar, baca salawat. Itu yang disarankan oleh Ibu Aisyah Dahlan dan relate banget yang disarankan oleh Ustadz Adi Hidayat. Pada saat kita panik itu yang pertama adalah turunkan dulu kondisi tubuh. Kalau berdiri di bawah duduk, kalau duduk di bawah tidur. Kemudian ambil nafas, setelah itu istighfar, mungkin minum ya. Istighfar, baca astagfirullahaladzim pelan-pelan. Itu dilakukan secara bertahap. Yang kemudian kalau seandainya dia muncul ciri-ciri ekstrim, tanda-tanda ekstrim, dia berdiri itu sudah kita bawa duduk, ternyata dia saking paniknya itu ya, dari duduk dia melompat berdiri, kemudian menangis histeris, berteriak, terus mungkin dia memukul diri gitu. Itu adalah tingkat paniknya udah berlebihan dan itu perlu pertolongan medis dan segera dibawa ke dokter kejiwaan atau psikiater. Itu adalah tandanya hormon di otaknya tidak seimbang, jadi perlu penanganan medis seperti pemberian obat. Dan itu udah
ekstrim banget ya. Jadi yang tadi saya contohkan, kalau masih panik, terus loncat dari duduk, teriak-teriak, yang pertama dilakukan oleh orang di sekelilingnya adalah teman, saudara atau keluarganya adalah memeluk. Kalau tidak bisa juga dia tenang setelah dipeluk, dibawa ke rumah sakit, tepatnya ke dokter kejiwaan, psikiater, dan kemudian bakalan diberi obat sama dokternya, karena itu adalah untuk menyeimbang kerja hormon di dalam otaknya. Terus kemudian yang overthinking ini. Overthinking itu apa sih penyebabnya? Overthinking itu adalah penyebabnya watak. Watak apa? Watak melankolis. Sebagian besar adalah karena watak melankolis. Jadi kita perlu menyadari apa sih watak kita. Melankolis itu apa ciri-cirinya? Dia tuh perfeksionis, kerjanya maksimal, terus pemikir, dia harus sempurna, kerja detail. Jadi dia hal kecil-kecil dia pikirin. Jadi yang pertama kalau untuk penyebab overthinking itu adalah dari watak melankolis. Terus kalau panik itu sendiri, panic attack itu disebabkan oleh kurangnya kontrol emosi. Apa sih yang menyebabkan kurangnya kontrol emosi? Adalah kurangnya kerja yang mengatur emosi, yaitu yang ada di otak ini. Nanti saya akan jelasin lagi. Kemudian lagi adalah penyebab dia overthinking itu adalah kerja jantungnya itu bakalan pada saat orang gelisah, panik, marah, sedih itu kerja jantungnya lebih cepat dari biasanya. Normalnya orang adalah 70 kali sampai 80 kali per menit. Kalau dia udah negatif itu kan, dia berpikiran negatif itu, kerja jantungnya lebih dari 100 kali per menitnya. Itu akan mempengaruhi sirkulasi getarannya, detak jantungnya, dan mempengaruhi juga menyebabkan gemetaran, metabolisme tubuh dia menyebabkan keringatan, wajah pucat itu. Kemudian adalah tadi udah diketahui apa sih ciri-ciri overthinking, penyebabnya apa, terus hal apa yang harus dilakukan sebelum panik, sebelum overthinking itu menyerang. Yang pertama adalah kita harus belajar watak kita, terutama melankolis. Melankolis itu apa sih ciri-cirinya, kriterianya, terus bagaimana sih bicara dengan orang melankolis. Video sebelumnya saya udah menjelaskan ya watak, silahkan ditonton. Jadi dicocokkan nih kalau dia overthinking nih, kalau saya siapa aja yang biasa merasa overthinking bisa dicocokkan nih ciri-cirinya. Saya melankolis nggak ya gitu lah. Jadi penyebab ciri-cirinya udah ya tadi. Tanda-tandanya itu tidak fokus pada solusi, merenungkan hal yang sama berulang kali, rasa cemas dan susah tidur, seringkali kesulitan dalam pengambilan keputusan, menyalahkan diri sendiri saat ambil keputusan, terus muncul rasa takut seperti gelisah yang berlebihan, gemetaran, terus gelisah yang ekstrim yang bisa membuat tindakan ekstrim seperti berteriak, menangis, memukul-mukul gitu. Menurut Dr. Aisyah Dahlan adalah yang harus dilakukan pada saat dia overthinking gitu, diredakan oleh keluarganya, terus disuruh di posisinya diturunkan ya, dari berdiri duduk, dari duduk suruh turun, suruh ambil nafas pelan-pelan, kemudian suruh istighfar. Kata Dr. Aisyah Dahlan, tidak ada cara lain selain mendekatkan diri dengan Allah. Tidak ada cara lain untuk mengatasi rasa overthinking, rasa gelisah, rasa cemas berlebihan itu selain mendekatkan diri dengan Allah. Begitu juga yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan ini relate banget gitu loh. Terus ada saya membaca hadis atau surah Al-Quran atau apa gitu yang gini nih. Orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena zikir-zikir itu apa? Mengingat Allah. Udah dijelaskan, hati orang beriman itu akan menjadi tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia berzikir. Karena zikir itu apa? Mengingat Allah. Zikir itu bisa sholat, baca Al-Quran, bisa zikir yang setiap selesai sholat kita baca astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, bisa salawat, bisa doa Nabi Yunus, banyak sekali. Itu yang dilafazkan berulang-ulang. Karena kita banyak berzikir, itu energi positif akan mengerubungi otak kita, akan mengelilingi tubuh kita. Oke, sekarang saya akan bicara nih. Tadi
akibat dari overthinking bisa panik dadakan ya. Dan kalau dia udah over banget, udah ekstrim, seperti berteriak, menangis, memukul diri, menyakiti diri sendiri, itu perlu dibawa ke dokter kejiwaan, psikiater, dan perlu bantuan obat. Terus apa sih menyebabkan dia bisa se-ekstrem itu? Saya akan menjelaskan, membagikan seperti yang dibagikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Ada namanya adalah poros otak jantung. Jadi poros otak jantung itu ada apa aja? Ada sistem limbik, yang kedua ada batang otak, yang ketiga ada jantung. Jadi sistem limbik ini dikenal juga dengan emosi atau otak mamalia. Kenapa? Karena hewan mamalia juga memiliki sistem limbik ini. Yang kedua adalah batang otak. Batang otak ini di leher, di tenggorokan. Yang ketiga adalah jantung. Kenapa jantung? Karena pada saat kita emosinya negatif ya, emosinya negatif itu ketiga sistem tubuh itu akan prosesnya, kerjanya akan terjadi pada sistem tubuh itu dan menyebar ke seluruh tubuh. Tadi adalah sistem limbik, batang otak, dan jantung. Saya akan menjelaskan di otak ini nih. Apa sih sistem limbik itu? Ini di otak itu ada ini namanya, ada neokorteks nih. Kalau lebih jelasnya ke Dr. Aisyah Dahlan, saya garis besarnya aja. Ada di bagian otak itu di dalam ini neokorteks, bagian kanan dan bagian kiri. Neokorteks itu tempat apa? Itu adalah tempat menyimpan memori apa aja? Memori saat kita belajar, menuntut ilmu, nasihat, menerima ceramah, dakwah, memori berupa ilmu. Bagaimana berbuat baik, mencegah perbuatan buruk, terus bagaimana berlaku baik seandainya kita salah, apa yang dilakukan. Jadi neokorteks itu adalah pikiran, tempat berpikir, menyimpan memorinya berapa ilmu gitu loh. Setelah neokorteks, setelah itu ada namanya adalah sistem limbik. Sistem limbik ini yang dinamakan emosi. Sistem limbik ini terbagi menjadi 3, tapi dia berupa 10 tangga. Dari sistem limbik ini nanti disalurkan informasi kan dari neokorteks tadi, informasi ilmu yang hal-hal positif ya, belajar, mengaji segala macam. Habis itu disalurkan ke emosi disalurkan ke batang otak nanti dari sistem saraf disalurkan ke seluruh tubuh, dan terutama disalurkan ke jantung. Kalau dia yang dibagikan di neokorteks itu adalah positif, lewat dari sistem limbik emosinya positif, terus di batang otaknya rileks juga positif, dipancarkan seluruh tubuh juga positif, jantungnya akan berdetak dengan normal. Sebaliknya kalau negatif akan cepat. Jadi gini, neokorteks tadi aku udah jelasin ya. Yang kedua adalah sistem limbik. Sistem limbik ini emosi, dia terbagi 3. Yang pertama adalah lawamah, yang kedua amarah, yang ketiga adalah mutmainnah. Lawamah, amarah, mutmainnah. Dari 3 ini dia ada tangganya. Jadi bayangin ini, ada 10 tangga. 10 tangga sistem emosi ini. Tangga 1 sampai tangga 3 itu namanya lawamah. Tangga 4 sampai tangga 6 itu namanya adalah amarah. Tangga 7 sampai 10 itu adalah namanya emosi mutmainnah. Jadi yang masuk lawamah ini apa aja? Yang masuk lawamah ini adalah sikap apatis, sikap sedih, sikap takut. Jadi itu yang emosi negatif. Jadi lawamah 1, 2, 3 tangganya, tangga 1 apatis, tangga 2 sedih, tangga 3 adalah takut. Yang kedua adalah amarah. Amarah itu apa aja emosinya yang tangga 4 sampai tangga 6. Tangga 4-nya adalah rakus, bisa nafsu, tangga 5-nya adalah marah, tangga 6-nya adalah sombong. Itu masih energi negatif ya. Terus yang tangga 7 sampai 10 itu energinya positif, energi ikhlas, disebut juga dengan mutmainnah. Apa aja sih yang dari tangga 7 sampai tangga 10? Tangga 7-nya adalah semangat, tangga 8-nya menerima, tangga 9-nya damai, tangga 10-nya pencerahan. Jadi kalau seandainya apatis berada emosinya di apatis ini adalah orang insecure ya. Dia merasa dirinya tidak berguna segala macam. Itu kan energinya negatif. Kalau energinya negatif
untuk kembali ke tangga 7 sampai 10 yang energinya positif tadi, yang ikhlas tadi. Jadi banyak tangga yang harus dilewati, otomatis banyak langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau dia apatis, kalau orang apatis kan kita bilang nih, nggak apa-apa, dikasih semangat, disuruh baca istighfar, ayat Al-Quran gitu, pokoknya bertahap gitu ya. Kalau begitu juga dengan tangga sedih, masih lawamah. Tangga sedihnya itu kan adalah tangga kedua. Untuk capai ke tingkat semangat tanggal 7 itu tuh ada 5 tingkat. Itu emang banyak banget tingkat yang dilakui. Jadi emang butuh waktu. Jadi untuk menjaga agar emosi kita berada di level mutmainnah tangga 7 sampai tangga 10 itu, yaitu di level semangat, menerima, damai, dan pencerahan. Itu yang harus dilakukan adalah banyak-banyak istighfar. Itu yang dikatakan Ibu Aisyah Dahlan, banyak-banyak istighfar, hilangkan, kurangi pikiran-pikiran negatif. Kenapa? Kalau terjadi nih marah, misalnya ya, contoh seorang ibu marah yang berlebihan, itu kan dia terletak di emosi ini, yang tangga emosi 10 ini kan terletaknya di sistem limbik ya. Sistem limbik ini setelah sistem neokortex. Jadi pada saat orang yang marah luar biasa sekali, energinya negatif, itu dia memblok informasi yang ada di neokortex. Bayangin aja, kalau orang marah berlebihan, tingkat marah tuh kan di tangga yang kelima, dia marah besar gitu, dia akan memblok informasi yang ada di neokortex. Seperti apa? Seperti bersikap, ilmu pengetahuan tadi ya, bersikap sabar, bersikap baik, hilang deh isi-isi ceramah pengajian yang pernah didengar ya, karena dia memblok semua ilmu positif yang ada di neokortex tadi. Yang terjadi adalah pada saat dia marah itu, dia menyalurkan energi negatifnya ke batang otak tuh menjadi tegang. Kalau dia tegang, batang otak tuh dia menyalurkan energi ke seluruh tubuh, terutama ke jantung. Yang terjadi adalah jantung berdetak lebih cepat dibandingkan normal. Makanya orang dalam keadaan takut, sedih, marah, kecewa itu dia jantungnya akan berdetak lebih cepat dari keadaan normalnya. Ia akan mengubah sirkulasi tubuh, seperti ada rasa keringatannya berlebihan gitu loh. Jadi gunanya kita untuk mengontrol emosi tadi adalah agar yang keluar, yang disampaikan dari sistem limbik ke batang otak tadi, hal-hal yang positif. Kalau yang dia nih yang mutmainnah dari level tingkat 7 sampai 10, seperti dia semangat, menerima, damai, dan pencerahan, maka dia akan membuka tuh yang neokorteknya, ilmu-ilmu informasi itu akan terbuka, dan disampaikan ke ke sistem limbik tadi, dan menjalar ke batang otak yang positif, dan menjalar ke jantung, dan jantung berdetak dengan normal dan membawa kebahagiaan ke seluruh tubuh. Karena di otak ini ada magnetnya, ada listriknya, ada gelombang magnetnya. Oke, terus yang sistem limbik udah paham ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian adalah batang otak. Batang otak saya jelasin. Batang otak ini kalau dia menerima hal-hal yang negatif, energi negatif, dia akan tegang tadi, seperti marah, rasa sedih, segala macam itu. Kalau dia tegang, dia akan menyampaikan informasi negatif ke seluruh tubuh oleh sistem saraf. Jadi batang otak itu fungsinya adalah tindakan dia melakukan tindakan spontan. Kalau ada gangguan dari luar, dia akan melakukan tindakan spontan. Seperti apa itu tindakan spontannya? Fight or flight, serang atau kabur. Jadi seandainya ada ibu-ibu lagi jalan atau di atas angkot kecopetan, tuh kan langsung tuh tindakannya adalah memukul pencopet, berteriak, atau kabur. Begitu juga kalau diserang hewan buas, anjing liar lah gitu atau apa, pasti tindakannya kalau tidak memukul anjing itu enggak kabur. Itu adalah fungsi dari batang otak tadi, dia bertindak spontanitas terhadap informasi luar yang datang dadakan. Oke. Terus
tadi udah dijelasin yang tentang emosi tadi, level 1 sampai level 6 itu adalah negatif, yang positifnya adalah level 7 sampai 10, yaitu semangat, berdamai, menerima, dan pencerahan. Bagaimana caranya agar kita selalu berada di level ikhlas tadi, level mutmainnah tadi? Yang pertama dilakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya apa itu? Salat dengan kusuk, dengan tumak nina, karena pada salat itu yang dibacakan ayat Al-Quran itu adalah energi positif. Jadi energi positif tuh keluar ke otak dan ke seluruh tubuh, ditambah lagi gerak-gerakannya. Kemudian adalah baca Al-Quran dan tafsirannya atau terjemahannya. Itu bisa membuat level energi kita berada pada tingkat mutmainnah. Pada tingkat pencerahan, malahan pada tingkat tertinggi. Mutmainnah itu kan ada dari semangat, menerima, damai, pencerahan. Ini bisa pada tingkat pencerahan level tertinggi. Terus bisa juga baca buku atau ikut seminar yang pada akhirnya ini nih, oh iya, ada dapat informasi baru dari buku atau seminar itu yang berupa pencerahan, dari yang nggak tahu menjadi tahu hal-hal yang positif gitu. Kemudian udah balik ke jantung. Tadi kan adalah poros otak dan jantung, itu adalah sistem limbik, batang otak, dan jantung. Oke. Sistem limbik, batang otak, dan jantung. Sekarang masuk ke jantung. Jantung ini ada apa ya? Kalau dulu pernah mendengar hadis atau arti ayat Al-Quran, saya lupa deh. Ada sebongkah daging, kalau baik daging itu maka baiklah tubuhnya, kalau jelek daging itu jeleklah tubuhnya. Kalau dulu diartikan sebongkah daging itu adalah hati, tapi berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya tafsir kemampuan orang menafsirkan Al-Quran segala macamnya, akhirnya diputuskanlah bahwa yang dimaksud sebongkah daging itu bukanlah hati tapi jantung. Aku pernah mendengar Ustadz Aldun Somad juga bilang sebongkah hati itu adalah jantung, bukan hati. Dr. Aisyah Dahlan dibilang, kalau dari pengobatan Eropa dan Amerika dibilang itu adalah jantung. Kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah yang kalbu, yang biasanya dikenal tuh kan kalbu, bahasa bahasa Arabnya, kalau kalbunya itu bagus, sebongkah daging itu kalbu. Kalau kalbunya bagus maka baguslah, kalau sebongkah daging yang berupa kalbu itu buruk maka buruklah seluruhnya. Kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah yang kalbu itu dia itu terletak di rongga dada sebelah kiri, terus panas, dia berwarna hitam kusam dan ada rongganya, terus mempunyai di sana terletak banyak darah. Jadi kalau ilmu kedokteran seperti Bu Aisyah bilang itu lebih condong ke jantung. Jantung itu kan di rongga dada. Rongga dada itu ada berupa organ di rongga dada itu adalah dua. Yang pertama jantung dan paru-paru. Paru-paru kan ada di kanan dan kiri. Dia dibilangnya adalah di sebelah kiri. Jadi jantung itu emang letaknya di tengah-tengah tapi lebih condong ke kiri. Terus dia juga ada rongga. Jantung tuh kan ada rongga, ada bilik, ada kamar gitu. Tapi kalau hati itu dia lebih ke rongga perut. Yang dimasuk dalam Quran qalbu itu adalah kulub kan. Kulub itu adalah jantung. Jadi aku udah banyak tahu ya kan jantung. Terus gini, jantung itu dia mempunyai sistem otak sendiri. Dia mempunyai sel otak sendiri. Jadi kalau di otak kita ini kan punya sel otak jumlahnya adalah 100 miliar. Kalau di jantung itu punya sel otak sendiri, jumlahnya memang lebih sedikit dari sel otak yang ada di otak, yaitu cuma 40.000. Terus 40.000. Terus apa sih? Karena dia mempunyai sel otak sendiri, jadi yang terjadi di jantung itu adalah dia bisa menampung memori. Terus jantung memiliki otak sendiri. Jantung itu memiliki hormon kalmodulin, mampu menyimpan proses belajar dan memori, kemudian menerima dan mengolah informasi. Jadi jantung itu kerjanya hampir sama dengan otak. Dia mempunyai sel otak sendiri jantung itu. Terus ini sistem saraf pada jantung itu sistem saraf yang ada pada jantung itu memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat,
dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional dan independen. Jadi kalau kita membuat keputusan di otak kita, yang membuat keputusan itu adalah kan tadi neokorteks tadi kan, yang ada ilmu pengetahuan itu segala macam ilmu-ilmu itu juga dipengaruhi oleh kerja jantung. Jadi dia mengirim pesan gitu, dari jantung itu mengirim pesan pada otak untuk mengambil keputusan fungsional dan independen. Terus jantung juga memiliki medan elektromagnetik 500 kali dibandingin otak. Otak itu kan ada listriknya ya. Jadi kalau dia ada listrik kan dia ada medan elektromagnetik. Di jantung dia kan ada sel otak. Sel otak berarti dia juga ada listriknya. Dia ada listrik, dia ada medan elektromagnetik. Yang bedanya adalah medan elektromagnetik yang ada pada jantung ini 500 kali lebih besar dibandingkan otak. Bayangkan ya. Terus gunanya apa sih? Gunanya adalah pada saat nih gelombang elektromagnetik jantung itu dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Nih, banyak nih terjadi pada ibu-ibu ya. Gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Jadi dia pesan-pesan yang di jantung saya nih, kalau saya berpikiran positif, beristighfar, terus bahagia, maka pesan-pesan yang ada di jantung saya itu akan tersalurkan kepada orang di sebelah saya, dan orang di sebelah saya itu akan merasakan bahagia juga, merasakan berpikiran positif juga, merasakan senang juga. Ini yang terjadi pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dia merasa kesal, marah, sakit hati, kecewa, maka anak-anaknya, orang-orang di sekitarnya akan merasakan walau tanpa berbicara. Itulah maksudnya adalah jantung itu memiliki medan elektromagnetik 500 kali lebih besar dibandingkan otak, dan dia gelombang elektromagnetik jantung itu dapat menyimpan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Jadi apa yang ada di pesan di otak dan jantung saya ini, tetangga saya sebelah saya bisa melihat. Kalau negatif nih, saya berpikir negatif, lagi marah, lagi kesal segala macam, sebelah saya juga bisa merasakan. Tapi kalau saya lagi bahagia, lagi senang, pesan bahagia dan senang itu akan tersampaikan di sebelah saya. Inilah gunanya untuk ibu-ibu. Kalau ada anaknya yang nakal, yang malas belajar, yang pokoknya negatif, yang harus ibu lakukan adalah yang seperti yang dicontohkan Ustaz Adi Hidayat, itulah zikrullah, banyak-banyak berzikir. Zikir itu apa? Banyak baca Al-Quran, sholat sunat, terus zikir-zikir sehabis sholat. Pokoknya setiap hari itu dihabiskan dengan zikir. Dengan zikir itu jiwa ibu menjadi tenang, karena tenang akan terpancarkan, gelombang-gelombang itu akan terpancarkan sekeliling ibu, dan anak ibu akan mengerti. Jadi pada saat ibu wuduk, memakai habis itu memakai mukena, gelar sajadah, anak ibu akan melihat, dia akan mencontoh. Jadi ibu nggak perlu berteriak-teriak gitu, marah-marah. Tapi kalau bilang sholat boleh, tapi jangan bilang main terus. Kalau nggak dibilang nggak sholat. Yang negatif itu tinggalkan. Apalagi kalau udah sering kan, nggak usah ngomong deh. Kalau menurutku contohkan saja, dan energi yang ada pada jantung akan tersalurkan keluar, mencapai energi jantung, akan tersentuh jantung orang sebelah gitu loh. Kemudian jantung itu juga mengirimkan pesan kepada jantung lain, terus membantu pengaturan imunitas tubuh. Kalau kerja jantungnya baik, normal, maka kesehatan orang itu akan normal, akan terjaga, karena dia membantu pengaturan imunitas tubuh. Tapi seandainya dia rasa cemas berlebihan, rasa takut berlebihan, marah berlebihan, kerja jantung berkali-kali lipat dari normal, dan itu mengganggu sistem imunitas tubuh, mengganggu sistem metabolisme tubuh, dan itu tentu saja mengganggu kesehatan orang tersebut. Jadi kalau orang yang overthinking itu mudah terserang penyakit kan. Terus yang berikutnya adalah jantung itu mengirim informasi pada setiap detakan di seluruh tubuh. Selain menyampaikan informasi dan pesan ke jantung dan otak tetangga sebelah, jantung itu juga mengirimkan informasi dan pesan ke seluruh tubuh, termasuk ke otak kita. Makanya untuk menjaga kalbu agar selalu senang,
adalah dengan cara beristighfar, jadi mempengaruhi kalbu-kalbu di sekitar kita. Jadi yang banyak kita lakukan, orang yang overthinking, yang gelisah, yang galau, yang harus dilakukannya adalah untuk menjadi jiwa itu tenang adalah orang yang beriman jiwanya tenang. Caranya adalah zikrullah. Apa zikrullah? Itu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Yang pertama sholat wajib dan sholat sunat, terus baca Al-Quran, berzikir seperti yang telah selesai sholat. Habis itu baca salawat, baca la ilaha illallah yang seperti itu. Untuk apa dilakukan? Karena perasaan, jantung itu kan keperasaan, feel. Jadi positive feeling ini lebih besar dari positive thinking. Kalau di otak tadi, neokortex tadi kan dia thinking tuh, berpikir, dia bisa terblok dengan emosi tadi kan. Tapi kalau jantung feeling itu lebih, gelombang elektromagnetnya 500 kali dibandingkan gelombang otak, maka kerjanya lebih maksimal dibandingkan otak. Jadi kalau hati tenang, semuanya akan tenang. Jadi perasaan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perilaku, membentuk kebiasaan, membentuk karakter, dan menentukan nasib. Benar kan? Kalau perasaannya baik, dia akan mempengaruhi pikiran orang tuh menjadi baik, perilakunya menjadi baik, kebiasaannya juga baik, membentuk karakter yang baik, dan tentu saja nasibnya baik. Tapi kalau dia pemarah, bertindak kasar, pikirannya marah, pelakunya kasar, kebiasaannya marah-marah, bertindak main tangan gitu, karakternya jelek, otomatis dia bernasibnya buruk kan, karena orang akan menghindarinya. Oke, kalau ada yang punya yang punya pendapat beda dari saya, boleh share di kolom komentar. Terus yang ibu-ibu nih yang udah jadi ibu-ibu, harus banget mempunyai feeling positif feeling ini, harus banget menjaga kerja jantungnya agar selalu positif. Kenapa? Karena mitokondria atau energi manusia dari tubuh ibunya. Mitokondria atau energi manusia itu dari tubuhnya. Energi anak ibu berasal dari tubuh ibu. Kalau ibu marah, ibu kesal, kecewa, anak ibu bakal marah, kesal, dan kecewa juga. Artinya adalah emosi anak akan sama dengan ibu. Makanya ibu ini wajar lelah. Nih anak saya gini-gini lelah, istirahat, wajar, sambil beristighfar. Jadi lelah tadi kan dia marah lah misalnya. Marah itu kan pada tanggal 5 tuh. Untuk kembali ke tanggal 7, semangat atau menerima, itu kan ada beberapa tangga tuh. Istighfar, baca Al-Quran, sholat, istirahat, boleh. Itu yang harus dilakukan. Kenapa istighfar, baca Al-Quran, zikir itu harus dilakukan berulang-ulang? Karena itu energinya itu gede banget. Energi yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran tuh, baik sholat, baca Al-Quran gitu, energinya besar sekali, mempengaruhi jiwa. Pada saat kita sholat dengan khusyuk aja, ada tumakninahnya, baca Al-Quran dan terjemahannya itu emosi kita bisa mencapai level mutmainnah, pada level pencerahan, level tertinggi. Jadi ini neuron sensorik nih. Neuron sensorik dibawa ke seluruh tubuh melalui batang otak dan sistem yang menyebar ke seluruh tubuh. Neuron sensorik itu dia akan bekerja lebih cepat, yaitu 240